Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabulillah hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Arju syafa'ata min Muhammad. Lau kuntu artaqibul muharram. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Man jawa maljauna Muhammad. Yaumal hawali bihi tahasham. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wan nuru jaa bihi Muhammad. Wal haqqu bayyana in takallam. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi
والجند حين غزا محمد منهم ملائكة تسوم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم والدين أظهره محمد والكفر أبطله فهدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله أثر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua besok di hadapan Allah, khususnya di Yaumil Mahsyar, bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan bersama beliau-beliau itu ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin.
hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi beberapa nikmat dan rahmat oleh Allah. Di antaranya adalah nikmat kesehatan lahir batin dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir pada malam ini di dalam Hidayah Kauman mengikuti pengajian rutin yang diselenggarakan setiap Jumat malam Sabtu seperti malam ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita pada kesempatan malam ini senantiasa mendapatkan tambahan barokah, nikmat rahmat dari Allah, sekaligus mendapat ridhonya sehingga kita bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, di berbagai kesempatan kita mengajak kepada jemaah untuk senantiasa menjadi hamba Allah yang takwa. Kenapa? Karena takwa inilah adalah inti daripada kehidupan hamba Allah selamat dunia akhirat. Khususnya kita ini menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat karena kita insya Allah menjadi hamba Allah yang takwa, minal muttaqin. Dalam Al-Quran itulah Allah berjanji, wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Firman Allah dalam Al-Quran, dan surga yang seluas langit dan bumi itu oleh Allah disiapkan dan dijanjikan agar ditempati hamba-hambanya yang takwa. Semoga kita benar-benar masuk dalam firman Allah ini sehingga kita besok tempat kita di akhirat adalah surga Jannatun Naim khususnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, oleh sebab itu Nabi melatar belakangi dengan ayat ini tadi. Sabdanya beliau mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikut sertakanlah perbuatan jelek itu dengan tindakan yang baik, yang positif, sehingga yang jelek tadi terhapus berkat tindakan yang positif itu. Allah mengampuni, menghapus kesalahan-kesalahan yang dilanggar oleh kalian. Dan hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Dan hendaklah kamu berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang bagus. Di sini menjadi inti kehidupan kita, selamat bahagia dunia akhirat apabila kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan begitu ada kesalahan segera menutup dengan tindakan yang terbaik, yang benar, sehingga kesalahan itu oleh Allah dimaafkan. Tapi lebih jauh juga, kalau kita ingin bahagia selamat dunia akhirat, akhlak kita kepada orang lain itu lebih kita perhatikan sehingga akhlak kita itu akhlak yang terbaik.
akhir-akhir di zaman seperti sekarang banyak yang sering kita dapatkan di kehidupan kita sehari-hari tentang akhlak itu sudah menurun di antara kita umat Islam khususnya. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama sudah mulai menurun, mengurang itu. Jadi kalau boleh dikata bahwa sopan santun atau tindakan yang terpuji itu di kehidupan sehari-hari itu sudah mulai kurang begitu tampak. Ya, oleh sebab itu kita sebagai orang tua khususnya punya anak-anak itu harus kita arahkan anak-anak kita supaya bisa menjadi hamba yang iman kepada Allah, beragama Islam, tapi juga punya akhlak yang baik. Karena akhlak itulah menjadi barometer daripada perilaku manusia, termasuk kita, interaksi kita khususnya kepada Allah dan kepada sesama. Lebih-lebih di zaman sekarang, zaman akhir ini, dari tutur kata saja itu sudah mulai bergeser, beda dengan zaman dulu. Jadi kalau anak kepada orang tua, murid kepada guru, teman yang duduk di antara sesama tetapi temannya lebih dewasa, lebih tua, ini harus komunikasinya itu diatur sedemikian rupa, mempunyai tata cara yang terbaik. Kebetulan dalam urusan akhlak ini sudah digambarkan dalam Al-Quran, hamba Allah yang mempunyai akhlak terbaik itu ya Nabi Muhammad, kan begitu. Sehingga Nabi Muhammad dikatakan adalah mempunyai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah, suri teladan yang terbaik. Ya, kalau umatnya termasuk kita, orang tua kepada anak-anaknya, guru kepada murid-muridnya, harus bisa menampakkan uswah hasanah, sehingga murid-murid itu bisa mencontoh perilaku guru. Kebetulan guru itu menjadi panutan. Demikian juga di rumah tangga kita masing-masing, bapak ibu itu memberi contoh kepada anak-anak dengan perilaku yang terpuji, sehingga anak-anaknya itu nanti bisa mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Dan juga perlu diperhatikan bahwa akhlak kepada Allah terutama itu, dengan kata lain, harus mempunyai niat untuk patuh mentaati aturan Allah. Otomatis kalau patuh mentaati aturan Allah, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, otomatis menjadi hamba Allah yang berakhlak, khususnya kepada Allah.
berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak kepada kedua orang tua, berakhlak kepada guru-guru, baik guru agama maupun guru ilmu pengetahuan umum, supaya melaksanakan apa yang Nabi katakan tadi, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Kebetulan sabda Nabi ini adalah mengandung perintah itu. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan hendaklah kamu mengikut sertakan tindakan yang jelek itu ditutup dengan tindakan yang positif, yang baik. Dan hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak yang terbaik. Mengandung perintah ini. Yang prinsip-prinsip perintah dari Allah khususnya otomatis wajib ditaati perintah ini. Ada juga perintah yang statusnya sunnah, tidak wajib dilaksanakan. Dengan kata lain, andai kata dilaksanakan dapat pahala besar, tetapi kalau tidak sempat dilaksanakan tidak menjadi dosa. Itu perintah yang statusnya sunnah itu. Makanya banyak hal yang perlu dibahas dalam pengajian seperti malam ini, supaya kita masuk pada golongan-golongan yang hamba Allah katakan, yang oleh Allah dikatakan khususnya hamba-hamba Allah yang takwa. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang takwa itu adalah beberapa keberuntungan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang saya muliakan, bahwa melaksanakan perintah Allah yang wajib itu hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah, kan begitu. Yang jelas melaksanakan perintah Allah yang statusnya wajib bisa mendapatkan pahala besar, tetapi kalau ditinggalkan, kalau yang wajib itu dosa. Makanya dalam takrif definisi tentang takwa itu dikatakan imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Perlu dibahas kalau kita mendapatkan pemahaman yang pas dalam hal ketakwaan ini. Contohnya, kalau dalam masalah yang wajib terbagi menjadi dua, ada yang wajib ain, ada yang wajib kifayah. Yang tidak wajib, yang namanya perintah itu mungkin sunnah gitu ya. Sunnah itu perintah juga dari Allah, tetapi masih ditolerir andai kata tidak dapat dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Karena yang sunnah ini dalam istilah bahasa Arabnya adalah amrun wairu lazimin, perintah tetapi tidak wajib.
Kalau yang wajib amrun lazimun, perintah yang wajib namanya. Cuman perlu kita ketahui bahwa yang wajib itu tadi menjadi dua. Ada yang ain, ada yang kifayah. Yang disebut fardu ain itu masing-masing individu harus melaksanakan perintah tadi. Tetapi kalau yang kifayah, andai kata di antara kita sudah ada yang melaksanakan, maka diri kita sendiri gugur, tidak kena kewajiban lagi kalau sudah ada yang melaksanakan, sehingga status hukumnya namanya fardu kifayah. Inilah bapak-bapak berkaitan dengan ketakwaan itu. Perlu juga kita ketahui bahwa dalam Al-Quran itu Allah mengatakan Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tentang kitab ini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'anul Karim. Kalimatnya, kata-kata itu juga yang disebut ayat-ayat Al-Quran tidak dapat kita ragukan lagi. Bahkan harus kita yakin, percaya 100% status kalimat tadi yang ada dalam Al-Quran. Kemudian artinya juga tidak dapat diragukan lagi. Harus yakin kita bahwa apa yang terkandung dalam Al-Quran itu, kalau memang itu perintah, kita yakin bahwa itu perintah dawuh dari Allah. Kalau itu larangan, kita yakin bahwa larangan itu dari Allah. Tidak lagi kita mamang dalam hal makna atau pemahaman yang berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, hamba Allah yang takwa itu di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ciri-cirinya orang yang takwa, adalah orang-orang yang iman kepada yang gaib. Yang gaib itu yang tidak kelihatan, terutama secara fisik Allah tidak bisa kita lihat. Juga para malaikat tidak bisa kita lihat. Pahala juga tidak bisa kita lihat. Sekarang juga tempat yang kita tuju surga itu belum kita lihat. Sebaliknya neraka itu juga kita tidak dapat melihat. Namun diri kita sebagai hamba yang iman masuk dalam kategori minal muttaqin, orang yang takwa, tentu kita percaya kepada yang tidak kelihatan itu. Wa yuqimuna shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Orang-orang yang takwa itu ciri-ciri yang kedua adalah orang yang senantiasa menegakkan pelaksanaan salat, khususnya sholat 5 waktu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan juga ciri yang ketiga orang yang iman dan takwa kepada Allah itu adalah orang yang percaya kepada yang gaib, orang yang selalu menegakkan sholat, terutama sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang ketiga adalah orang yang mengeluarkan dan menginfakkan sebagian titipan Allah berupa harta benda, karena itu merasa menerima amanat dari Allah. Dan juga orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi dan umat sebelum kita. Dan juga
orang yang percaya kepada hari akhir. Itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, membahas tentang urusan takwa ya. Takwa itu kalimatnya sederhana. Atta itu tawaduk namanya, adab asal. Qaf itu qanaah. Ya toh. Waw itu warai. Iya itu yakin. Orang yang takwa itu pasti tawaduk. Tawadu itu lebih kepada kenyataan daripada akhlak yang disebut akhlak terbaik. Wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Itu prakteknya orang yang hidupnya tawadu itu, adab asor. Makna daripada kata-kata takwa. Supaya kita terarah, jangan melepaskan diri dari kata-kata takwa itu. Tawadu, ya kan? Takwa itu kopnya itu udah qanaah. Qanaah itu menerima apa adanya. Wa itu adalah dia senantiasa hati-hati. Wa wirai. Terus selalu yakin. Karena tadi itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga perlu diperhatikan supaya kita bisa menuju kepada ketakwaan dalam hidup itu, kita harus ingin memahami tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama kita, sehingga disebut ilmu pengetahuan agama. Kalau ilmu yang lain bagaimana? Ya berkaitan juga, karena yang lain itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu yang ansih agama. Hanya kalau ditinjau dari syariat, ilmu-ilmu yang lain itu statusnya tidak masuk pada hukum wajib untuk mempelajari kan gitu. Kecuali berkaitan dengan hal-hal yang akan dilaksanakan, sementara yang akan dilaksanakan itu wajib, maka ilmu pengetahuan yang asal mulanya tidak wajib menjadi wajib. Karena memang dalam usul fikih itu dikatakan la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Hal-hal yang wajib akan kita laksanakan tetapi tidak mungkin kita bisa menyempurnakan pelaksanaan itu tanpa hal itu. Maka hal itu wajib juga. Yang asalnya tidak wajib menjadi wajib kan. Contoh yang sederhana, ilmu matematika, hitung-menghitung, tambah 1 tambah 10 menjadi 11 misalnya, atau 3 kali 3 menjadi 9, itu namanya matematika. Tetapi pada saat tertentu matematika itu, hitung-menghitung itu diperlukan, karena kalau tidak tanpa ilmu matematika, hal yang wajib tadi tidak akan bisa dilaksanakan.
maka ilmu matematika itu menjadi wajib berkaitan dengan hal yang wajib tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, di dalam berkaitan dengan ilmu alat itu kalau dalam bahasa agama seperti nahwu, shorof, itu kaitannya dengan kita memahami seluk-beluknya kalimat, huruf atau susunan kalimat. Kalau dalam Al-Quran disebut ayat-ayat itu, makanya grammar tadi, ilmu alat tadi menjadi wajib dipelajari. Kenapa? Ya karena ilmu yang sedang kami pelajari, ilmu yang wajib. Tanpa alat itu, ilmu yang wajib yang akan kita dapati itu tidak bisa kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Sehingga ilmu yang disebut ilmu alat menjadi wajib juga. Juga seperti halnya ilmu kedokteran, supaya kita ini membahas tentang status ilmu yang dipelajari. Bukan ilmu agama ansih, tetapi ilmu kesehatan. Karena diperlukan untuk membantu masyarakat lingkungan supaya punya kesehatan, fisiknya sehat, lahir batin sehat, maka ilmu kesehatan itu menjadi wajib, yang disebut ilmu kedokteran. Kemudian seperti ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid itu ilmu yang kalau dalam awal adanya Al-Quran itu belum lahir ilmu tajwid. Tata cara untuk membaca Al-Quran supaya benar. Yang panjang dibaca panjang, yang bengong dibaca bengong, yang ikhfa dibaca ikhfa, yang idhar dibaca idhar, yang iklab dibaca iklab, dan seterusnya. Maka mempelajari ilmu tajwid itu menjadi wajib. Ini yang belum kita bahas dengan terperinci dan luas, karena kadang-kadang orang itu terbentur dengan waktu, akhirnya tidak bisa menyeluruh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang kita pelajari, khususnya di dalam ilmu agama. Seperti juga ilmu falak, menjadi ilmu yang wajib dipelajari juga, tetapi statusnya kewajiban tadi itu kifayah, sama dengan tajwid itu tadi. Ilmu tajwid, ilmu nahwu itu ilmu kifayah, itu wajib kifayah. Ada yang kaitannya dengan pekerjaan, ilmu bahasa, misalnya bahasa Inggris, itu statusnya asal mulanya hukumnya tidak wajib mempelajari bahasa Inggris, tetapi karena kita mau bekerja di tempat yang harus memakai bahasa Inggris, maka mempelajari bahasa Inggris itu menjadi wajib. Ini pembahasan yang perlu kita perhatikan. Sebab begini, banyak orang yang tidak meluas di dalam pemahaman agama, akhirnya dia mengambil pongkolan-pongkolan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kalau diuraikan bisa luas dan melibar, supaya kita juga punya wawasan yang jembar atau luas, pemahamannya komprehensif, bisa menyeluruh, maka kita harus membuka pola pikir kita ke depan itu supaya tidak cupet cara kita berpikir tentang Islam ini.
Oleh sebab itu dalam kesempatan yang penuh dengan barokah ini saya uraikan walaupun hanya sekilas. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk saudara-saudara kita yang ke depan itu mempunyai ilmu pengetahuan agama yang lebih meluas pemahamannya, tidak terbatas kepada suatu judul ilmu pengetahuan yang notabene itu tekstual ansih misalnya. Jadi saya uraikan sedemikian rupa sebetulnya supaya kita tidak cepat di dalam memahami agama. Inilah yang bisa saya sampaikan sedikit supaya ke depan itu ada perhatian, anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik, ilmunya lumayan cukup gitu ya, untuk dipakai sendiri cukup, lebih-lebih bisa diberikan kepada orang lain, ditularkan kepada orang lain. Itu manfaat yang sangat besar. Kata Nabi dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah memberi manfaat kepada orang lain. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.